Oke, tentang antonim dan sinonim. Jadi, eh, apa sih antonim dan sinonim sendiri? Mungkin sepertinya udah tahu ya, teman-teman ya, bahwa sinonim di sini adalah bentuk bahasa atau kata yang maknanya mirip atau hampir sama dengan kata atau bahasa yang lain. Jadi, untuk sinonim ini kayak bentuk bahasa yang lain atau kata yang lain yang memiliki makna yang sama. Jadi bisa digantikan atau bisa artinya tuh sama gitu kalimat yang lainnya. Oke. Nah, jenis-jenis sinonim ini tuh ada makna secara generik, kemudian secara intensif dan ragam bahasa tulisan. Selain itu ada makna emotif, bersifat tidak membenarkan, dan eh, istilah bidang tertentu. Jadi kalau makna-makna secara generik, ini tuh makna yang sudah diketahui secara umum. Jadi misalkan contohnya adalah kata menyediakan. Nah, menyediakan ini kan biasanya kayak kita eh, menghidangkan juga ya. Jadi arti yang sama dengan kata menyediakan adalah menghidangkan. Biasanya kalau ada tamu atau ada seorang pelayan, kemudian ada tamu yang datang atau ada eh, pembeli yang datang, itu dia pasti menyediakan makanan atau menyediakan minuman gitu untuk tamu. Nah, kata lain dari menyediakan ini atau yang memiliki makna yang sama adalah menghidangkan. Nah, selain itu ada kata bahagia. Nah, biasanya kan ini sering ya, cukup sering kita gunakan bahwa kalau kita mengekspresikan atau menggambarkan perasaan, itu pasti kayak, ih bahagia selalu gitu ya. Nah, untuk kata yang lain yang bisa menggambarkan kata bahagia ini dengan makna yang sama adalah kata senang. Biasanya kita lebih sering pakai bahasa senang ya, teman-teman ya. Karena mungkin lebih santai juga katanya, jadi lebih mudah untuk digunakan sehari-hari. Untuk makna, makna generik jelas, teman-teman. Apakah jelas? Jelas, Jelas, Kak. Kak. Jelas. Ya, Jelas, Kak. Oke, kemudian ada makna intensif. Nah, apa sih makna intensif di sini? Dari kata intensif di sini tuh bisa kita artikan kalau sesuatu yang lebih intensif ini tuh pasti memiliki tingkat intensitasnya yang lebih tinggi. Nah, misalkan kata jenuh. Kata jenuh di sini kan kayak lebih ke apa ya? Kayak kita tuh kayak merasa cukup bosan gitu ya, bosan, jenuh. Nah, tapi bosan dan jenuh di sini memiliki intensitas yang cukup tinggi berbeda dengan kata bahagia dan senang. Nah, biasanya kalau bosan itu kan bisa kayak capek, lemah, letih gitu ya. Nah, jenuh ini tuh kayak memiliki intensitas yang lebih. Kemudian ada lagi ragam bahasa tulisan. Nah, ragam bahasa tulisan ini biasanya digunakan untuk eh, teks-teks yang membutuhkan kalimat yang formal. Kayak misalkan di puisi, kemudian di artikel jurnal, atau di eh, kalimat-kalimat yang dibutuhkan untuk eh, kondisi yang formal. Gitu. Oke, untuk ragam bahasa tulisan dan makna intensif jelas, teman-teman. Jadi contohnya adalah selalu, biasanya lebih dibentuk lainnya atau arti lainnya adalah kayak senantiasa. Biasanya senantiasa itu digunakan untuk eh, speech atau pidato di apa forum-forum atau yang lainnya juga. Oke, jelas teman-teman? Jelas. Udah jelas. jelas ya.
Oke, kita next. Nah, selain itu ada makna emotif. Nah, makna ini tuh menunjukkan perasaan atau menunjukkan bentuk feeling gitu ya. Makna sesuai perasaan. Nah, misalnya kayak kita tuh sedang sedih gitu. Biasanya kalau misalkan sedang sedih, kata lain yang bisa digambarkan adalah perasaan kecewa. Kak, masuk intensif itu gimana? Jadi dia tuh kayak penggunaan kalimat atau kata yang memiliki arti yang sama ini tuh memiliki tingkatan yang lebih tinggi. Nah, misalkan kalau bahagia, senang. Nah, ini tuh kan biasa digunakan sehari-hari ya, cukup memiliki intensitas yang sama. Nah, kalau jenuh, bosan, itu tuh kayak memiliki intensitas yang lebih tinggi. Gimana cara bedain kalau itu intensif, generik, dan ragam tulis? Tergantung konteks kalimatnya ya. Tergantung kalimat yang ditanyakan, tergantung teksnya. Kalau misalkan kalau misalkan modelnya kayak bisa digunakan sehari-hari, berarti menggunakan eh, sinonim yang sehari-hari. Kalau misalkan kayak ada artikel atau jurnal gitu, disuruh mencari sinonimnya. Nah, baru teman-teman bisa sesuaikan dengan konteks kalimatnya. Apakah kalimatnya ini tuh sesuai atau enggak gitu. Jadi beda-beda ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada bentuk kalimat yang lain, kemudian kita harus menyesuaikan dengan teks tersebut. Gitu Fania, Dapa, Deta. Nah, contohnya misal kayak dalam jurnal gitu ya. Jurnal kan nggak mungkin ya menggunakan kata senang. Nah, kalau misalkan jurnal atau artikel, pasti dia lebih menggunakan bahasa-bahasa ilmiah atau bahasa-bahasa yang memiliki tingkat yang lebih tinggi, gitu. Atau kayak modelnya teks deskriptif atau teks cerita. Nah, itu kan pasti lebih yang fun, lebih yang ceria gitu kan. Berarti dia iya lebih baku. Kayak lebih formal gitu. Nggak bisa diletakkan di berbagai kalimat. Jadi hanya kalimat-kalimat tertentu. Misalkan kayak teks berita atau teks yang lain yang memang membutuhkan kalimat-kalimat yang formal. Bisa dibedakan ya, Deta ya. Halo, bisa dibedakan? Bisa Kak, terima kasih. Oke. Kita next ya, teman-teman ya. Kemudian ada makna sesuai perasaan yaitu sedih, kecewa, kemudian kecil, mungil. Kemudian ada makna yang bersifat tidak membenarkan. Jadi tidak membenarkan di sini tuh kayak hampir mirip lawan kata tapi bukan. Tapi masih persamaannya. Jadi misalkan kita ingin menggambarkan seseorang yang malas. Nah, anak itu malas belajar. Nah, itu kan kayak sesuatu yang tidak baik ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita ingin mengganti kata malas dengan kata yang lain, itu bisa kita gambarkan dengan kata yang tidak rajin. Misalkan, eh, Andi anak yang Andi tidak rajin belajar. Nah, ini tuh lebih kayak kata yang lain ya. Kalau misalkan rajin kan pasti rajin. Kalau misalkan ditambah kata tidak, berarti artinya dia adalah seseorang yang malas. Tapi kadang kalau kita menggambarkan, ih orang itu malas gitu, itu tuh kayak terlalu kasar ya teman-teman ya. Jadi kayak bisa kita gunakan kata lainnya, misal tidak rajin. Iya, bisa tidak membenarkan itu bisa dicirikan dengan kata ada penggunaan kata tidak. Nah, habis itu kalau misalkan eh, anak itu boros sekali gitu. Nah, kalau kalimat atau kata boros ini tuh bisa kita ganti dengan kata tidak hemat. Anak itu tidak hemat karena suka berbelanja. Misal.
Kemudian ada istilah bidang tertentu. Nah, istilah bidang tertentu ini biasanya hampir sama ya kalau misalkan lebih ke ilmiah. Jadi kayak sesuatu yang memiliki arti yang berbeda kalau misalkan kita plasenta. Nah, plasenta ini tuh kayak bahasa-bahasa ilmiah atau bahasa kedokteran yang yang artinya adalah ari-ari. Berarti harus memakai kata tidak, Kak. Iya, untuk yang makna yang tidak membenarkan. Biasanya ditandai dengan kata tidak. Tuh. Oke, jelas, Zahrani, Berta, Jelas, Kak. next. Oke. Jelas, Kak. Kemudian ada jenis sinonim, yaitu ada ragam bahasa percakapan. Nah, seperti yang udah kakak jelasin tadi, misalkan kayak, nah, kalau misalkan kakak ngomong kayak kayak dia, kayak siapa gitu. Nah, berarti kata lain yang bisa kita gunakan adalah seperti. Karena ini memang biasa digunakan untuk bahasa sehari-hari atau bahasa yang digunakan untuk percakapan. Gitu jelas, teman-teman. Kemudian ada bahasa kanak-kanak. Nah, biasanya untuk bahasa kanak-kanak ini tuh digunakan orang tua kepada anaknya ya. Misalnya, ayo bobok dulu. Nah, arti dari bobok sendiri ini tuh artinya kayak tidur. Jadi ini bahasa anak-anaknya agar lebih mudah dimengerti gitu ya untuk anak-anaknya. Tim yang dicat cowok pakai kata bobok. Oke. Nah, ya jadi biasanya ini digunakan untuk bahasa yang lucu-lucuan atau biasa digunakan orang tua ke anaknya atau kalau misalkan kita ingin yang cutie-cutie gitu ya. Oke, habis itu ada bahasa daerah tertentu. Nah, misalnya kayak hmm, cabai, lombok. Nah, biasanya orang-orang Jawa, nah biasanya menyebut cabai itu kayak menyebut lombok, sorry, menyebut cabai itu lombok. Nah, jadi untuk bahasa daerah ini tuh biasanya tergantung wilayahnya masing-masing ya, teman-teman. Pasti ada bahasa-bahasa yang eh, kedaerahan gitu, yang artinya sama. Tidur turu boleh. Mobil bumbung. Oke, kalau itu kayaknya lebih ke private artinya ya. Jadi kayak hanya yang kita ajak ngobrol dan secara intensif yang tahu artinya itu apa. Itu nggak semuanya mengartikan mobil tuh bumbung ya. Kalau misalkan tidur tuh biasanya emang bobo. Mam, makan, ya. Apalagi tuh bahasa-bahasa sekarang tuh malah lebih lucu-lucu ya teman-teman ya. Kayak eh kayak lebih lebih apa ya? Kayak ada aja gitu istilahnya kayak misalkan sayang gitu jadi seng, jadi apa gitu. Padahal kan artinya ya sayang aja gitu, tapi dilucu-lucuin jadi kayak seng gitu. Kak game. Oke, jelas ya teman-teman ya. Bi, apa? Oke, jelas teman-teman. Jelas Kak, jelas, Jelas, jelas. Kak. Oke, next Jelas. ya. Nah, udah kita next ke antonim. Nah, kalau antonim sendiri adalah bentuk kata atau bahasa yang mengandung makna yang berlawanan. Sudah jelas ya pasti. Karena kayak ada beberapa teman-teman tuh yang masih bingung gitu membedakan sinonim tuh untuk apa dan antonim tuh untuk apa. Jadi aku harap teman-teman bisa membedakan ya antonim dan sinonim tuh perbedaannya seperti apa. Nah, kalau jenis antonim, di sini ada antonim biner, binary opposition, yaitu perlawanan makna antara dua buah kata saja tidak lebih.
Nah, contohnya adalah mati, lawan katanya hidup. Laki-laki, perempuan, jantan, betina. Nah, jadi ini artinya tuh hanya dua buah kata saja, tidak lebih. Oke, kemudian antonim non-biner merupakan perlawanan makna dengan jumlah lebih dari dua kata. Nah, misalkan kayak panas, itu eh, hangat, sejuk, dingin. Nah, jadi kalau panas, hangat itu bisa diartikan kayak lawan katanya bisa sejuk, bisa dingin, gitu. Tergantung konteks kalimat. Oke, jelas teman-teman? Jelas, Jelas, Kak. Kak. Jelas, Kak. Jelas, Kak. Oke, sudah ya, jelas ya. Next. Antonim bergradasi dan antonim tak bergradasi. Nah, ini tuh antonim bergradasi merupakan perlawanan makna yang berjenjang atau bertingkat. Misalnya, air ini lebih dingin daripada air yang ada di dalam kendi itu. Nah, jadi kayak ada perbandingan antara air ini dan air di dalam kendi. Jadi tuh kayak ada tingkatannya gitu. Air di dalam kendi dan air di luar kendi. Jadi ini bisa kayak tingkatan yang berbeda gitu ya. Oke, kemudian antonim tak bergradasi merupakan perlawanan tak bertingkat atau tak berjenjang. Jadi di sini nggak ada tingkatannya ya teman-teman ya. Kayak ayah ibu itu udah antonim yang tidak ada tingkatannya. Jadi tidak berbentuk seperti perbandingan. Oke, jelas teman-teman? Jelas. Ya, kayaknya ini lemes banget ya, siapa tadi ya? Nah, kemudian next ada antonim oktogonal dan antonim antipodal. Nah, antonim oktogonal yakni perlawanan makna yang oposisinya tidak bersifat diametral. Misalnya, utara mempunyai antonim dengan semua arah mata angin kecuali selatan. Jadi di sini tuh tidak bersifat diametralnya. Jadi kayak dia tuh lawan kata yang lain kecuali selatan. Kemudian antipodal yakni perlawanan makna yang oposisinya bersifat diametral. Misalnya utara antonimnya selatan. Gitu. Jelas teman-teman? Kemudian Jelas, ada Kak. antonim Jelasin lagi Kak, bingung. gimana gimana? Jelasin lagi Kak, ulang tadi gak nih Kak. Oke, nah kalau Oke. ortogonal perlawanan makna yang oposisinya tidak bersifat diametral. Nah, misalnya utara. Jadi di sini tuh kalau misalkan yang antipodal itu utara pasti antonimnya selatan. Nah, kalau yang ortogonal ini tuh antonimnya seluruh mata angin kecuali selatan. Jadi kayak kebalikannya gitu. Oh, terlalu cepet ya, teman-teman ya. Kak, kalau Cara contoh lain ada diametral, nggak ya? misal gimana? Kalau contoh lain ada nggak? Misalnya timur, barat, eh, kemudian barat daya, barat laut. Gitu kan kalau misalkan arah mata angin kan udah jelas ya teman-teman ya secara diametris udah ada ininya. Nah, yaitu cara bedainnya kalau misalkan utara, selatan, eh, barat daya, barat laut gitu. Jadi kayak sesuatu yang emang udah ada secara diametral ya, secara diametris yang udah ada gitu.
Oke, jelas teman-teman? Oke, jelas? Masih Hmm, kurang paham kok, masih kurang paham Kak, masih bingung. Oke, jadi biasanya ortogonal dan antipodal ini tuh memang untuk arah mata angin ya, teman-teman ya. Jadi kayak nggak usah bener-bener yang gimana-gimana banget. Nah, ini tuh kalau misalkan kita antonimnya selatan tuh, kalau secara antipodal itu utara. Utara mempunyai antonim dengan selatan. Nah, kalau misalkan arah mata angin kan udah jelas ya, teman-teman. Timur, utara, selatan, timur, barat. Itu kan udah jelas. Kalau timur pasti antonimnya barat. Kalau utara pasti antonimnya selatan. Nah, kalau misalkan yang ortogonal, secara ortogonal, ini tuh yang tidak bersifat diametral. Jadi bukan lawan arahnya, tapi dia berantonim dengan arah mata angin yang lain. Misalnya, utara mempunyai antonim yang secara ortogonal dengan semua arah mata angin kecuali selatan. Tuh. Jelas, teman-teman? Jelas, Kak. Terus Kak, Masih bingung? ya, Jelas, Kak. Oke, jadi dia boleh tuh tanya kayak dong. Halo, apa? Kak, mau nanya. Ya, Eh, Cara bedain antonim ortogonal ini sama soal soal yang antonimnya lain gimana? Apa di soalnya nanti udah dijelasin antonim kalau ini tuh antonim ortogonal gitu. enggak biasanya kalau berhubungan dengan sesuatu yang secara diametris. Kayak misalkan eh, Andi pergi ke daerah yang yang apa namanya memiliki arah mata angin menuju selatan gitu. Nah, antonim dari selatan itu apa misalkan? Atau antonim secara diametral dari selatan itu apa? Atau nanti bisa ditanyakan kalau misalkan antonim ortogonal dari selatan itu apa? Gitu. Bisa jadi. Jadi banyak bentuknya ya teman-teman ya. Kalau misalkan dia ditanyakan soalnya tentang arah mata angin, itu biasanya berhubungan dengan ortogonal atau antipoda. Kalau misalkan enggak, ya enggak gitu. Ya, ya antonim biasa, tergantung bentuk-bentuknya yang udah dijelaskan tadi. Oke, Berarti jelas di soalnya Imelda? udah ini, berarti di soalnya udah pasti diminta ada tulisannya tentuin antonim ortogonal gitu ya. eh Ada yang benar-benar sudah dijelaskan gitu, ada yang enggak juga. Jadi tergantung bentuk kalimatnya seperti apa. Kalau misalkan emang ingin menanyakan antonim secara ortogonalnya, berarti sudah jelas ditanyakan antonim ortogonal yang mana. Oke oke Kak, thank you. Ya, sama-sama. Jadi balik lagi kita harus menyesuaikan dengan soal atau teks yang ditanyakan ya, teman-teman ya. Ini hanya gambaran bentuk-bentuk antonim gitu. Belum tentu nanti ini akan keluar atau belum tentu nanti yang ditanyakan ini juga. Jadi pasti ragam banget soalnya. Nah, gitu. Jadi ini hanya digambarkan bentuk-bentuknya seperti apa saja. Oke, jelas? Kak, jelas Kak. Terus Kemudian nanti ada antonim direksional dan antonim relasional. Nah, antonim direksional merupakan perlawanan makna yang oposisinya ditentukan berdasarkan adanya gerak menjauhi atau mendekati suatu tempat. Nah, misalnya kayak kata pulang dan pergi, ke sana kemari, datang dan pergi. Jadi kata pulang dan pergi ini tuh disesuaikan dengan
jaraknya tuh kayak jauh atau enggak, dekat atau enggak, tergantung jaraknya. Kalau misalkan eh, jaraknya jauh, biasanya kita bisa gunakan kata pulang dan pergi. Kalau misalkan ke sana kemari, datang dan pergi, jadi tergantung konteks kalimat yang digunakan seperti apa. Gitu, jelas teman-teman? Jelas, Kak. Oke, Jelasin sekali lagi Kak yang antonim Kak. apa? Agak bingung Kak yang antonim direksional nih. Jelaskan lagi Kak. Nggak fokus tadi. Jadi antonim direksional merupakan perlawanan makna yang lawan kata atau oposisinya berla atau lawan katanya ditentukan berdasarkan adanya gerak menjauhi atau mendekati suatu tempat. Misalnya ditanyakan kayak eh, misalnya jauh banget gitu ya, beda pulau, beda wilayah. Nah, itu biasanya bisa kita gunakan kata pulang dan pergi. Pulang ke rumah atau kalau misalkan lawan katanya pulang, pergi. Kalau misalkan ke sana, kemari itu tergantung jauhnya, jauh atau dekatnya jarak itu. Gitu. Jelas? Jelas Kak, jelas. Oke. Yang lain gimana? Jelas? Iya, setidaknya nggak usah dihafal. Iya, sebenarnya em, kita biar teman-teman tahu gitu bentuknya seperti apa aja dan dipahami. Kalau misalkan, oh kalau ditanyakan lawan katanya ini, berarti nanti kita sesuaikan dengan jawabannya gitu. Apakah kalau misalkan jauh, berarti mana kata yang bisa digunakan untuk kalimat yang jauh, yang dekat gitu. Perbanyak kosakata, betul. Jadi sebenarnya perlu dipahami aja. Kalau misalkan teman-teman udah tahu bentuknya seperti apa, gambarannya seperti apa, nanti akan lebih mudah untuk memahami soalnya dan menjawab jawabannya. Tapi yang lebih penting perbanyak kosakata aja sih, bener. Perbanyak baca-baca KBBI atau yang mungkin kayak kita tuh sebenarnya ada kalimat apa aja sih yang biasa digunakan atau kalimat-kalimat lain tuh artinya apa aja. Jelas, teman-teman? Jelas, 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 Kak. Oke. Kita lanjut ke latihan soal ya. Halo? Bisa kita lanjut? Bisa, Kak. lanjut, Kak. Lanjut Kak. Bisa. Kata kompleks memiliki makna yang berlawanan dengan kata. Oke. Coba teman-teman jawab soalnya. Nah, kompleks tuh ada di sini. Semakin kompleks dan berat. Nah, jadi kira-kira jawabannya yang mana? Kak, jawabannya yang mana, Kak? Nggak ada pun pilihan. Hanya bacaannya doang. Berat sedikit. Sederhana. Kayaknya sederhana. Kompleks sederhana. Mudah ringan.
Coba Kompleks bukannya kayak lengkap gitu gak sih? sedikit Lebih info tepat rinci gitu sederhana nggak? bagi Kompleks tuh kayak sederhana. rinci gitu dari A sampai Z tuh kayak jelas rinci. Jadi lawannya tuh lebih kayak sederhana. Kak, nggak bikin polling, Kak. Iya, ini sedang kakak Bikin share ya polling. habis ini. Ya sama-sama ini loh. Udah ringan sedikit ya. Tuh. Oke. Oke, mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan tidak ada keperluan jangan dicoret-coret ya. Biar yang lain nggak terganggu gitu ya dalam membaca soalnya atau mengerjakan gitu. Oh, ini udah. Maaf Kak, boleh ganti ke slide yang lain yang ada paragrafnya? Makasih Kak. Kita tunggu jawabannya. Oke, yang lain sudah? Sudah semuanya? Udah Kak. Oke, banyak yang jawab. Sederhana ya. Mungkin ada yang bisa jelasin teman-teman kenapa jawabannya yang sederhana? Mungkin ada yang mau mengartikan. Saya Kak. Atiyah, ya boleh silakan. Pertama, kompleks dapat mengacu pada sesuatu yang mengandung beberapa unsur yang pelik, rumit, sulit, dan saling berhubungan. Nah, kalau di paragraf ini, untuk itu dalam menghadapi tantangan dunia ketenaga kerjaan yang semakin kompleks dan berat. Kompleks di sini mengacu pada rumit. Jadi, antonim dari kompleks itu sederhana. Oh, boleh nambahin nggak, Kak? Iya, boleh silakan. Menurut aku, kalau kompleks tuh lebih kayak rinciannya, Kak. Kayak emang A sampai Z tuh ada di sana. Nah, ribet gitu kan, rinci. Nah, lawan kata dari itu tuh ya sederhana, lebih simpel gitu. Oke, Kak, boleh nambahin? boleh silakan. Oke, kalau muda itu kan em, kalau muda itu kan ribet. Kalau ringan itu berat. Kalau sedikit itu banyak. Sederhana sama kayak ada lawan katanya sama kompleksnya itu. Kalau tunggal jamak. Sekian, Oke. Kak. Oke, makasih ya. Ini udah dijelasin dan ditambahkan dari teman-teman yang lain. Jadi untuk soal yang ini, jawaban yang benar adalah sederhana. Kenapa? Tadi benar ya penjelasan dari Fatia. Kalau misalkan kompleks, kita baca dulu. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat tingkat pengangguran terbuka Indonesia saat ini berada di angka 5,01%. Jumlah ini merupakan angka pengangguran terendah dalam sejarah Indonesia. Selain itu, Kemenaker juga mencatat total lapangan kerja baru telah mencapai 11,1 juta sepanjang 2015 hingga 2019. Dengan demikian, target penciptaan 10 juta lapangan kerja baru Presiden Jokowi pada periode tersebut telah terlampaui. Kendati demikian, pembangunan ketenagakerjaan masih membutuhkan kerja yang besar termasuk pada bidang penempatan kerja. Untuk itu, dalam menghadapi tantangan dunia ketenagakerjaan yang semakin kompleks, nah jadi semakin kompleks di sini tuh kayak sesuatu yang eh,
benar-benar rumit, sulit, dan saling berhubungan juga. Jadi dia tuh kayak menjadi satu kesatuan, yaitu kayak sulit, rumit yang jadi satu gitu. Akhirnya menjadi kompleks. Nah, kayak tadi yang udah dijelaskan teman kamu juga ya. Sebenarnya kompleks tuh bukan yang benar-benar rinci ya, tapi dia tuh kayak beberapa permasalahan yang bergabung menjadi satu, atau beberapa problem atau beberapa aspek yang dijadikan satu, akhirnya menjadi sesuatu yang kompleks karena dia saling berhubungan gitu. Jelas ya teman-teman ya. Jelas, Kemudian Kak. di sini ada mudah. Nah, kalau mudah kayaknya tidak sesuai ya dengan arti kompleks karena mudah tuh pasti sulit ya lawan katanya sulit atau eh, sulit mudah gitu. Ringan berat, sedikit banyak, tunggal ya jamak. Jadi di sini jawaban yang bisa memiliki arti lawan kata dari kompleks adalah sederhana. Oke, jelas teman-teman? Jelas, Kak. Tes, Kak. Jelas, Kak. Gimana? Jelas. Tadi yang tanya, ada yang bilang ya, Kak ya. Gimana? Halo? Sudah jelas ya yang lain ya? Aman, Jelas. Kak, aman. Oke. Kak, Next. Hubungan antara hewan-hewan kecil dengan hewan-hewan besar di laut memiliki kesamaan dengan. Oke, bisa dibaca dulu. Jadi kayak hewan-hewan kecil dan hewan-hewan besar di laut ini tuh bisa kita eh, antonim relasional, yaitu antonim yang secara relasional tuh kayak memiliki hubungan ya. Jadi kayak masih ada hubungannya. Jadi antonim masih ada hubungannya juga. Gimana Berta? Oh ya buat polling. Maaf, maaf. Kak nggak polling kah, Kak? Bentar ya. Ini kakak sedang share. Oke, boleh dijawab.
Oke, sudah teman-teman? Halo? Udah. Sudah. Oke, ini beragam ya jawabannya ya. Ada 16 yang milih A. Kemudian ada yang E juga, ada yang D. Mungkin ada yang bisa jelasin, teman-teman? Halo, ada yang bisa jelasin? Halo, ada yang mau jelasin? Mau jelasin tapi bingung, Kak. Bingung kenapa nih? Bingung Oke, gimana ya, Kak? oke. Baik, kakak jelasin aja ya. Iya Kak, jelasin aja. Oke, jadi hubungan antara hewan-hewan kecil dan hewan-hewan besar memiliki kesamaan dengan apa? Ah, enggak. Kak, bisa saya jelaskan? Saya minta jelaskan sedikit. Iya, boleh-boleh, silakan. Oke, di dalam soalnya itu kan sama-sama hewan, cuman yang menjadi antonimnya itu besar dan kecilnya. Saya pilih saya pilih yang dokter sama pasien, karena mereka itu sama-sama manusia, tapi bedanya itu terletak di jabatan yang menjadi antonimnya. Sekian, Kak. Oke. Jadi kamu jawab yang mana tadi? Yang manusia dan manusia, yang dokter sama pasien. Pasien kah? Perawat? Oke. Oke, dipublikasikan pada jurnal Nature Climate Change, kelompok ilmuwan internasional bagaimana perubahan iklim akan mempengaruhi keanekaragaman hayati laut dalam. Kita tahu bahwa air di permukaan semakin cepat memanas akibat kenaikan suhu, dan ternyata itu juga dialami oleh habitat laut dalam. Diperkirakan Diperkirakan makhluk laut dalam akan segera mengalami perubahan drastis dalam waktu dekat. Hasil studi menunjukkan bahwa kecepatan di lapisan tergelap dan terdalam lautan telah meningkat 4 kali lebih tinggi selama paruh kedua abad ke-20. Kondisi ini diperkirakan akan memburuk dalam beberapa dekade mendatang di lapisan mesopelagik lautan atau zona senja yang berada di kedalaman 200 hingga 1000 meter. Kecepatan iklim diproyeksikan akan mengalami percepatan 4 hingga 11 kali lebih tinggi dibandingkan permukaan laut pada akhir abad. Jika proyeksi tersebut akurat, akan memberikan pukulan keras bagi seluruh seluruh lautan. Jadi di sini tuh menjelaskan di mana adanya iklim ini tuh berpengaruh gitu ya terhadap biota-biota yang ada di dalam laut. Efek perubahan iklim ternyata lebih parah di laut karena suhunya seragam dan konstan. Bahkan perubahan paling sedikit mengguncang ekosistem. Nah, jadi kalau misalkan hewan kecil dan hewan besar di laut ini tuh kan hubungannya kalau misalkan di laut tuh hewan besar pasti memakan hewan yang lebih kecil.
untuk me, apa ya namanya ya? Pasti mereka mencari makan dengan memakan hewan-hewan yang lebih kecil ukurannya. Jadi yang memiliki arti yang sama berhubungan dengan rantai makanan. Nah, kalau misalkan dokter dan pasien jelas salah ya, karena dia beda. Gambarannya tuh beda tentang hewan besar dan hewan laut. Kupu-kupu, lebah, dan bunga juga enggak, karena ini kan hubungannya lebih ke simbiosis mutualisme ya. Jadi mereka eh, saling membutuhkan ya. Kemudian bangau dan kuda nil enggak, manusia dan bakteri juga enggak. Jadi jawaban yang benar adalah kata dengan ular. Karena dia sama-sama berhubungan dengan rantai makanan. Gitu. Jelas, teman-teman? Berarti itu dilihat jawabannya tergantung konteks dari bacaan yang dibuat, Kak, gitu. Betul. Jadi tergantung apa namanya? Ini tuh ingin menggambarkan tentang apa? Kalau hewan kecil dan hewan besar tuh pasti hubungannya itu kan. Kalau misalkan ada di laut ya. Nah, mana yang memiliki gambaran yang sama atau memiliki makna yang sama, yaitu hubungan antara katak dan ular. Gitu, jelas teman-teman? Jelas, Kak. Jelas, Tapi Kak. Kak, tadi Jelas, aku kan Kak. jawabnya kan Kak C. Kenapa C? Karena kan Kak yang di mungkin nggak terlalu memperhatikan konteks teksnya mungkin ya. Aku milih C karena burung bangau itu kan Kak kecil dan kuda nili itu kan besar. Jadi ya jawabannya C. Ternyata salah. Berarti itu jawabannya sesuai dengan teks dan konteks yang dibuat di bacaan tersebut. Gitu kan Kak? Iya, betul. Nah, jadi kalau misalkan kita hanya melihat dari hewan besar dan kecil, kalau kita lihat dari sudut pandang besar kecilnya, ya pasti kita kayak banget apa namanya, yang lebih besar dan yang lebih kecil gitu ya. Tapi di sini makna yang lain sebenarnya itu berhubungan dengan rantai makan. Gitu, jelas teman-teman. Jelas, Kak. Oke, Jelas, bisa kita Kak. next. Bisa. Lanjut, Kak. Kalimat yang bercetak miring pada paragraf 3 memiliki makna yang sama dengan, jadi yang kakak garis merah ini ya, yang warnanya merah, ini tuh memiliki arti yang sama dengan apa? Bisa Minta ke tolong. warna. Nah, Kakak bikinkan pollingnya. Kak, boleh ke soalnya yang tadi? Ya, bentar ya. permisi Kak, boleh lihat paragrafnya nggak? Kak, boleh ke jawabannya nggak, Kak? Soalnya maksudnya. Aduh, sorry, sorry.
Kak mau lihat teksnya. Foto aja kak, biar gak bolak-balik kak, fotoin aja. Betul gak? Betul teksnya itu. Soalnya Kak, Ya sudah, teman-teman. Halo, sudah. sudah Kak. Sudah. Ada yang mau jelasin mungkin jawabannya? Nggak ada Kak. Tolong jelasin dong. Gimana? Dijelasin aja Kak, soalnya nggak paham. Yang lain nggak ada yang mau jelasin? Aku Kak. Ya, boleh. Nah, Silakan. tadi kan di teksnya bilang kalau efek dari perubahan iklim ternyata lebih parah di laut karena suhunya tuh seragam dan konstan dibandingkan permukaan. Menurutku isinya tuh C karena di C itu kan dijelasin kalau perubahan iklim yang terjadi di laut lebih seragam dan konstan sehingga akan lebih parah jika dibandingkan dengan permukaan. Karena itu yang lebih tepat daripada A, B, D, dan E. Dia jelasinnya tuh kayak lebih tepat perubahan iklim yang terjadi di laut lebih seragam dan konstan sehingga akan lebih parah jika dibandingkan dengan permukaan. Itu sesuai dengan eh, teks yang sebelumnya, Kak. Gitu sih, Kak. Oke. Ya Kak, Jadi karena perubahan iklim yang terjadi di laut lebih seragam, gitu ya. Perubahan iklimnya ya. saya Kak. Oke, gimana? Mungkin jawabannya izin ya Kak. Mungkin jawabannya beda sama teman yang tadi. Karena kan pilihanku Kak Kenapa Karena kan Kak, di sini kan pernyataannya ini efek perubahan iklim ternyata lebih parah di laut karena suhunya seragam dan konstan dibandingkan permukaan. Nah, aku ngambil kata kuncinya yaitu efek. Efek kan memiliki makna juga dengan dampak. Nah, makanya jawabannya itu Suhu di laut seragam dan konstan dibandingkan dengan permukaan sehingga perubahan iklim akan berdampak lebih parah. Jadi intinya kata kuncinya itu efek sama dengan berdampak gitu Kak. Mungkin koreksi Kak, mana tahu memang salah atau memang benar. Oke, baik. Terima kasih ya jawabannya teman-teman. Jadi ada yang beda. Tadi ada yang C, ada yang E. Oke, kita bahas aja. Kita harus benar ya. Tadi kita harus cari tahu kata kuncinya juga. Efek perubahan iklim ternyata
lebih parah di laut karena suhu. Jadi di sini kata kunci lain adalah suhu. Jadi yang dibahas perubahan iklim, efeknya ini tuh lebih parah karena suhu, lebih lebih concern ke bagian suhu. Nah, mana dari opsi yang membahas tentang suhu? Perubahan iklim di laut lebih parah daripada di permukaan karena suhu permukaan lebih seragam dan konstan. Kurang ya, karena suhu permukaan lebih seragam dan konstan, suhu di laut lebih parah daripada di permukaan ketika perubahan iklim. Kurang tepat, perubahan iklim yang terjadi di laut lebih seragam. Iya memang perubahan iklim, tapi balik lagi ya concernnya ke suhu. Nah, jadi di opsi yang C tidak ada membahas tentang suhu. Gitu ya. Jadi dia hanya membahas perubahan iklim yang terjadi di laut lebih parah dibandingkan di permukaan. Padahal di sini tuh concernnya ke suhu. Perubahan suhu karena efek perubahan iklim di laut lebih parah daripada di permukaan. Suhu di laut seragam dan konstan dibandingkan dengan permukaan, sehingga perubahan iklim akan berdampak lebih parah. Jadi dari penggunaan katanya, kemudian penyusunannya, jadi lebih enak dibaca dan lebih sesuai strukturnya. Yang E, yaitu suhu di laut seragam dan konstan dibandingkan dengan permukaan. Sehingga perubahan iklim akan berdampak lebih parah. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Gitu. Jelas, teman-teman? Berarti tadi kakak ngambil kata kuncinya suhu ya, Kak? Iya, karena di samping memang perubahan iklim, tapi karena suhunya seragam. Jadi yang lebih ditekankan ini tuh perubahan iklim dari aspek suhu. Gitu. Jadi Oh, lebih teliti lagi ya, teman-teman ya. Oke? oke, Kak. Tapi aku kata kuncinya itu efek, Kak. Efek dan Ya, dampak. bisa juga atau dampak dari perubahan iklim itu sendiri. Nah, tapi di sini perubahan iklim tuh apa aja kan ada aspeknya ya. Nah, jadi suhu yang lebih ditekankan di sini. Oke, Gitu. Kak. Oke, jelas ya, teman-teman? Jelas, Jelas. Kak. Jelas kok. Sangat-sangat jelas. Oke, next. Kata yang dapat menggantikan kata mutakhir pada paragraf 1 adalah, bentar kakak bikin poll dulu ya. Kak, boleh ke teksnya yang tadi nggak, Kak? Ya, boleh, bentar ya. Kakak bikinin pollnya dulu.
Oke, udah jawabannya. Yang mana? Halo? Ini ada di Hai, polling ya. iya Kak, udah Ada di polling dijawab. Alia. Oke. Oke, yang lain gimana? Ada yang bisa jelasin? Chemical, stop. Oke, di sini ada tercanggih sekitar 28 orang ya. Terbaik 2 orang, teraktual 3 orang aja. Oke, ada yang mau jelasin nggak nih kira-kira? Udah, makan. Halo? Halo? Oke, jadi kita baca dulu ya di paragraf pertama. Bangsa Sumeria kuno berkembang ribuan tahun lalu di antara, Sungai Tigris dan Efrat. Wilayahnya sekarang disebut Irak Selatan. Sejarawan Samuel Noah Kramer menyebutkan bahwa Sumeria kuno membangun peradaban dengan teknologi yang mutakhir pada zamannya. Bangsa Sumeria yang kemudian disebut oleh orang Yunani sebagai Mesopotamia, teknologi baru dan menyempurnakan penggunaan skala besar yang sudah ada. Jadi mutakhir di sini artinya adalah terakhir, terbaru, dan modern. Jadi mutakhir ini tuh kayak terbaru di zamannya. Atau nggak tercanggih sih. Terakhir dan terbaru di zamannya. Jadi dia lebih menekankan ke kebaruannya atau kemodernnya, bukan yang tercanggih ya, teman-teman ya. Jadi di sini menggantikan kata mutakhir adalah yang D, yaitu teraktual. Kenapa? Aktual sendiri tuh memiliki arti yang masih baru saja terjadi atau ya yang masih modern atau yang masih baru diciptakan gitu. Jadi kalau tercanggih belum tentu terbaru kan pastinya. Sedangkan kalau mutakhir ini tuh artinya yang terbaru, yang termodern, yang terakhir digunakan gitu. Jadi jawabannya yang benar adalah yang D, yaitu yang teraktual. Oke, jelas teman-teman kalau terbaik belum tentu terbaru, terpopuler juga belum tentu terbaru. Iya, terupdate. Kalau termaju belum tentu terbaru juga. Jadi yang paling benar adalah yang D, yaitu teraktual. Jelas teman-teman? Atau plot twist? Jelas, Kak. Oke. Jelas, Kak. Iya, karena kadang kita kalau berhubungan dengan teknologi kan pasti langsung mikirnya canggih gitu ya. Tapi di samping canggih, kalau berhubungan teknologi itu pasti ada mana yang lebih terbarukan atau mana yang lebih modern. Canggih kan belum tentu modern ya. Sedangkan di kalimat ini dia membahas teknologi baru yang menyempurnakan penggunaan skala besar. Nah, ini ada di sini teknologi baru dan menyempurnakan penggunaan skala yang sudah ada. Gitu. Jelas ya, teman-teman ya? Jelas, Kak. Oke. Wah, sangat tidak terasa ya. Kita pukul 8 nih, sudahan. Jadi dari apa namanya dari pembahasan kita malam hari ini tentang antonim dan sinonim, kemudian beberapa bentuk soalnya, mungkin ada yang ditanyakan teman-teman?
Atau sudah jelas? Kak, mau nanya juga, Kak. Gimana? Kan kemarin semalam kami mengadakan tryout di sekolah. Itu tentang Iya. PPU. Nah, Mm-mm. memang soalnya masuk juga sinonim itu, tapi sinonimnya itu bukan lebih ke per kata, Kak, tapi per kalimat. Tapi kadang juga, Kak, bingung, Kak, cara nentuin persamaan dari kalimat yang sudah disediakan dengan optionnya, Kak. Berarti, Kak, menurut Kakak tipsnya biar kita Jadi lebih kayak contoh yang tadi ya, berita ya. iya, Kak, ke situ ya, Kak. Lebih kalimat daripada kata yang ditanyakan di situ, Kak. Menurut Kakak tipsnya biar lebih kita gak terjebak di setiap option itu, Kak. Bagaimana caranya, Kak? Oke, jadi kalau misalkan untuk sinonim, kita memang agak mirip-mirip ya, teman-teman ya, kalau sinonim. Jadi memang kita harus benar-benar memastikan antara opsi dan pertanyaannya tuh sesuai gitu. Misal kayak tadi, misalkan di kalimat ini, di kalimat paragraf pertama kesekian gitu. Ini tuh teman-teman harus benar-benar pahami dulu kalimat ini tuh berhubungan tentang apa. Kayak tadi pilih kata kuncinya apa. Nah, dan di sini mana yang lebih dikonsenkan atau yang lebih diutamakan. Nah, pilih jawaban yang mencakup keseluruhan dari kalimat yang ditanyakan. Jadi dia harus ada suhunya kayak tadi. Dia pasti concern ke suhu. Terus juga kalimatnya tuh hampir mirip-mirip. Jadi artinya tidak merubah makna yang ada di kalimat yang ditanyakan. Gitu, Berta. Jadi cari kata kuncinya dulu, habis itu kayak pilih dari opsinya mana yang memiliki arti yang sama. Kalau sinonim tuh emang harus benar-benar teliti ya teman-teman ya, harus apa namanya, harus benar-benar dibaca ulang, difahami dulu biar nanti pilihan jawabannya tuh nggak salah. Gitu Berta, jelas? Jelas, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Yang lain mungkin? Atau sudah cukup jelas? Kak, mau nanya, Ya, gimana? itu yang tadi antonim relasional itu aku masih kurang jelas sama contohnya tuh kayak gimana ya, Kak? Bisa lebih disederhanain lagi. Oke, jadi dari kata relasional lah, relasional kan artinya kayak relasi atau hubungan. Jadi mana antonim yang masih memiliki hubungan yang sama gitu, atau masih kayak yang nggak jauh-jauh banget gitu loh, bisa dipahami. Bisa, Kak. Makasih, Oke, Kak. oke. Jadi teman-teman pilih mana jawaban yang apa namanya, yang antonim lawan katanya, tapi mana yang tidak yang masih ada hubungannya gitu ya, yang masih berhubungan satu sama lain. Tuh. Oke, jelas ya. Oke, jelas untuk malam hari ini. Jelas, Kak. Oke, kalau misalkan jelas, mungkin bisa kita cukupkan ya untuk pertemuan malam hari ini. Karena keterbatasan waktu juga. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah join di kelas pengetahuan dan pemahaman umum malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya buat teman-teman semua. Amin. Jangan lupa untuk perbanyak latihan soal, perbanyak baca-baca, memahami kalimat gitu. Kalau misalkan teman-teman lebih banyak latihan soal, pasti akan memudahkan teman-teman untuk memahami gitu, kayak lebih terbiasa gitu dalam mengartikan, dalam menyesuaikan dengan arti, opsi gitu ya. Jadi perbanyak latihan-latihan soalnya juga dan apa namanya, perbanyak baca KBBI juga ya biar lebih familiar juga dengan kata-kata yang jarang kita dengarkan. Oke, terima kasih ya atas waktunya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian dan penuturan kakak dalam penjelasan
materinya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Mungkin untuk teman-teman yang mau beraktivitas atau yang mau beristirahat, silakan juga. Jadi, sampai jumpa teman-teman untuk pertemuan selanjutnya ya di minggu depan. Mungkin bisa, oke. Jadi mungkin bisa, apa namanya? Untuk minggu depan kita bisa ketemu lagi dan membahas materi-materi yang lain. Oke, jelas ya teman-teman. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama ya.